Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Allah yang memberikan kami hidup, kesempatan untuk menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yesaya 49 ayat yang ke-26. Yesaya 49 ayat yang ke-26, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Sedemikian firman Tuhan, Yesaya 49 ayat yang ke-26 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, Tuhan adalah juru selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya 49 ini adalah bagian dari Deutro Yesaya, ya, di mana bagian pertama Yesaya pertama sampai 39 yaitu Proto Yesaya, Deutro Yesaya, Yesaya 40 sampai 55, dan Trito Yesaya, Yesaya 56 sampai 66. Dan pada Deutro Yesaya ini, umat pilihan Tuhan bangsa Israel pada masa itu ada di pembuangan Babel, ya, ada dalam pembuangan Babel. Saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh penulis kitab Yesaya ini adalah pesan Tuhan bagi umat pilihannya, bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tuhan adalah penolong mereka, meskipun mereka ada dalam pembuangan Babel pada masa itu. Bagaimana Tuhan bekerja dengan tegas, dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan melalui Nabi Yesaya kepada umatnya bahwa Allah sendiri yang akan bekerja. Kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Jadi situasi keadaan yang akan terjadi pada masa itu adalah musuh umat pilihan Tuhan itu akan hidup dalam kekacau balauan. Kita bisa melihat apa yang menjadi pesan dalam Yesaya 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Hal ini memperlihatkan betapa kacau balau keadaan pada masa itu. Memakan daging sendiri atau saling memakan, menjadi orang-orang yang kanibal. Luar biasa situasi keadaan musuh umat pilihan pada masa itu yang akan mereka alami. Bahkan bukan hanya itu saja. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Jadi hal ini memperlihatkan kepada kita, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Tetapi apa yang Tuhan janjikan bagi kita, bahwa ya, aku Tuhan adalah juru selamatmu. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan menjadi penolong bagi umat pilihannya, bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Aku Tuhan Allah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal ini mengajarkan kepada kita semua
sebagai orang yang tetap setia hidup di dalam Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan yang berat yang kita rasakan. Allah turut bekerja, Allah menguatkan kita, Allah memberikan kita keselamatan, Allah menjadi penolong kita. Ya, Allah menjadi penolong kita. Karena itu, saudaraku, tetaplah setia mengandalkan Dia. Jikalau Allah saja adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan menolong kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi, mari kita juga menjadi orang-orang yang mau menolong saudara-saudari kita yang ada dalam kesusahan kehidupan dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Ingat bahwa tetaplah setia hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Selamat setia tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan memberikan bagi kami pengajaran bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, terlebih melalui karya Kristus di salib menebus dosa kami manusia. Dan ketika kami ada dalam pergumulan hidup, kami tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau menolong kami, memberikan kami keselamatan, memberikan kami kekuatan, mampukan kami hidup tetap setia di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan terkhusus yang ada di GBKP Sitelusada Bekasi, sehat-sehat, damai sejahtera dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan setiap hari, dalam pelayanan gereja Tuhan, dalam setiap aktivitas hidup kami, tetap kami setia hidup di dalam Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan di gereja-gereja Tuhan, di GBKP dimanapun berada, khususnya di Sitelusada Bekasi ini. Demikian juga pengurus PJJ sektor-sektor, persekutuan kategorial, dan semua para guru sekolah minggu, dan semua jemaat Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuhan memimpin, memberkati anak-anak kami dalam studinya, boleh juga mengerjakan studinya dengan baik di dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan pemulihan, terkhusus Mama Gideon, Tuhan kuatkan, pulihkan dia Tuhan dalam menjalani proses medis yang harus dia jalani untuk kesembuhannya. Maka kami Kak Del Pitra, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan, iman yang teguh di dalam Tuhan. Demikian juga yang kami kasihi Adriel, boleh Tuhan juga tolong supaya segera sembuh di dalam kuasa Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kami percaya Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami setiap hari. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat dalam hidup kita setiap hari. Tuhan penolong kita. Marilah tetap hidup saling bertolong-tolongan dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan ketika beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita dan tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.